Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib dan syarif. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, mana selalu kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita ini disehatkan badan, amin, dan dimudahkan dalam segala urusan. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para pendesa, bapak pembakar atau yang mewakilinya, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, dan disehatkan badan dan dipanjangkan umur, sehingga kita bisa berhadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dengan niat yang sama, memperingati hari besar Islam, hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tujuan kita, harapan kita dengan menghadiri hari besar Islam ini, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita supaya tambah cinta kepada Nabi kita dengan cara lebih banyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi kita itu selalu membimbing kita, selalu menyuruh kita agar kita mengamalkan ajarannya, mengamalkan sunnahnya supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Insyaallah pada malam ini belum sedikit membicarakan tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelumnya ulun akan membicarakan tentang maksud dan tujuan atau makna daripada cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita paham apa itu maksud yang dikatakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulama mengatakan maksud atau tujuan daripada cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kecondongan hati seorang muslim. Kita seorang muslim itu condong hati kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kecondongan kita itu akan mengutamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lainnya. Jadi kecintaan kita kepada Nabi tadi sehingga mengalahkan kecintaan kita kepada yang lainnya. Makanya perlu juga kita perhatikan, cinta kepada Nabi itu bukan hanya sebatas lewat di mulut. Cinta kepada Nabi bukan sebatas lewat mulut. Dan pulang memperingati hari besar Islam, baik itu bulan Maulid atau aja, jangan sampai kita anggap itu hanya sebatas peringatan.
Kalau kita anggap peringatan, berarti apa bedanya lawan 17 Agustus? Apabila sampai 17 Agustus ramai orang masang bendera, habis bulan Agustus jadi 4 orang pulang benderanya menghadang setahun akan datang. Ini ngarannya musiman. Sedangkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bermusim, tidak bergantung kepada peringatan, tetapi setiap waktu kalau bisa hati kita itu selalu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengganang lawan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita itu sampai akhir hayatnya pun selalu mengganang lawan kita. Bukan yang diganang sidin hendak wafat itu mana biniku, mana anakku. Baca aja di kitab sejarah wafat Nabi. Yang diganang sidin adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada anak cucu sidin ada, bini sidin ada, tapi yang diganang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah saking sayangnya Nabi kita lawan kita. Nah, jadi kalau Nabi kita itu selalu mengganang kita sampai akhir hayatnya, masa kita selaku umat Nabi kadang mengganang Nabi. Nah, makanya biar ulama kalau kecintaan kepada Nabi itu betul di hati seorang muslim, maka akan nampak tanda-tandanya pada dirinya. Jadi apabila kecintaan kita lawan Nabi tadi wujud, maka tanda itu harus ada di dalam diri kita. Pertama, apa tandanya? Kalau kita sayang lawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah tandanya itu kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada dalam kata-kata pepatah, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Kalau orang cinta kepada sesuatu itu pastinya rancak menyebut sesuatu itu. Nah, sedangkan kita kepada cinta lawan Nabi, tapi bersalawat tidak mau. Nah, berarti kan ini perlu ditanyakan bujurkah cintanya kepada Nabi. Nah, kedua, apabila seorang muslim betul cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tingkah laku Nabi Muhammad, tutur kata Nabi Muhammad itu terlihat nampak pada budi pekertinya tadi. Jadi gawiannya itu, tingkah lakunya, adatnya itu selalu mencontohkan bagaimana budi pekertinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya kayak apa ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seberataan kita nang muslim nang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad harus memperlihatkan budi pekertinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada kita. Jangan sampai kita mengatakan aku sayang Nabi Muhammad, aku cinta Nabi Muhammad, tetapi gawiannya selalu bertentangan dengan yang digawi oleh Rasulullah SAW. Tetapi ucapannya berbeda dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini berbeda supan kita. Mengaku umat Nabi Muhammad sayang, cinta, tapi gawian bilang luput saja. Perintah Nabi kada diperhatikan, larangan Nabi itu digawi terus. Nah, ini apa maksudnya? Cinta Nabi kah atau tidak? Kenapa bisa terbalik? Kenapa kadang mengutamakan perintah Nabi? Amunnya orang terjujur sayang cinta lawan Nabi, maka perintah Nabi itu selalu dijadinya. Kayak apapun, dalam keadaan apapun, selalu menjaga perintah Nabi SAW. Dan apabila Nabi itu malah dalam keadaan apapun, dalam darurat apapun, Nabi itu melarang, tetap dijaga. Apalagi karena ada darurat sampai digawi nang harap. Nah, ini makanya kita jujur cintanya lawan Nabi kadang. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kita kada tahu banyak sunnah Nabi yang kita gawi hari-hari. Makanya kita insya Allah malam ini ulun membicarakan sedikit tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa membiasakan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita biasakan, jangan menghadang bulan Maulid kada bermusim kita mengamalkan sunnah Nabi. Alhasil apabila waktu ini, ketika ini kita selalu mengganang ingat lawan sunnah Nabi SAW. Makanya orang cinta lawan Nabi ini Habib Ali Sahibul Maulid Indonesia. Jadi mengarang kitab Sahibul Quran itu diantara tujuannya Tashwiqan Nisami. Tashwiqan Nisami itu supaya kita mendengar rindu
kepada Nabi SAW. Rindu kita. Jadi mendengar cerita Nabi itu supaya kita rindu kepada Nabi. Cuma sekalinya orang yang mau rindu tadi bukan hanya sebatas sami'in. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'min. Orang mukmin yang khusus yang mau rindu kepada Nabi SAW, bukan sembarangan. Jadi siapanya bujur-bujur sayang sama Nabi-nya rindu. Dan yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqin. Menghibur orang-orang yang sudah ta'alluq kepada Nabi SAW. Jadi kalau hatinya itu sudah ta'alluq kepada Nabi, ketika hendak menjauhi ingat Nabi, hatinya ketika disebutkan cerita Nabi SAW, rindunya tasywiq, ya kan, rindunya luar biasa dan terhiburnya luar biasa ketika cerita Nabi, sunnah-sunnah Nabi dibicarakan, rindunya luar biasa, senangnya luar biasa. Nah makanya marilah kita simak dan dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan pada malam hari ini membawa kemanfaatan dalam kita bertaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita awali sama-sama kita. Harapan mudah-mudahan kita berdataan kau mengamalkan, mudah-mudahan dibiasakan dalam kehidupan kita sehari. Nah, ulun mengisahkan senating dulu tentang kepentingan kita ya. Di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita perhatikan, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke rumahnya itu mengucapkan Assalamualaikum. Jadi setiap kali Nabi masuk ke rumah mengucapkan Assalamualaikum. Nah ini mengucapkan salam masuk ke rumah kita, khususnya ke rumah kita. Hampir kada terdengar lagi di rumah kita mengucapkan Assalamualaikum. Kalau orang ada kiosnya kita hanya kenapa kada mengucapkan? Kada kita perhatikankah makna daripada salam itu? Coba kita dengarkan sama-sama makna salam. Kalau kita masuk ke rumah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu apa artinya? Kalau kita mengucap apalagi pian tutulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujar pian mudahan nang di rumah ni selamat, mudahan nang di rumah ni dituruni rahmat Allah, dan mudah-mudahan nang di rumah tadi mendapat berkah. Itu pian mendoakan jaga rumah pian juga. Kenapa pian kada mau mendoakan jaga rumah pian dituruni rahmat? Kenapa pian kada mau mendoakan di rumah pian supaya turun berkah? Bukankah kita sangat berhajat dengan rahmatnya Allah? Bukankah kita sangat berhajat dengan keberkahan, baik keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan rezeki kita, keberkahan umur kita, itu yang kita perlukan. Nah, lalu kita kalau di rumah orang kita kawal, padahal rumah kita sangat perlu kita doakan juga. Bahkan di dalam satu kitab dikisahkan faidah orang membaca Assalamualaikum. Itu jadi dalam kitab Tambihul Mu'minin kalau kata khilaf. Apabila kita masuk ke rumah membaca Assalamualaikum, ini kan biar yang di sini terkadang biar ke pasar ya kan, tadi pasar itu, ya pasar tadi pasar aja. Nah terkadang ke pasar, tapi barang aja pasar Istanbul kan, pasar Martapura. Itu kalau kita balik ke rumah itu pasti ada selalu yang mengiringi kita, syaitan yang di pasar, datang pian ke hutan, ada pulang yang mengiringi. Tiap kali kita masuk rumah itu ada yang mengiringi, cuma kita kada melihat. Jangan melihat kita kada melihat tanah kering, bukan hanya ke hutan kita, tapi kita kada dilihat tanah. Cuma dia pasti mengobati kita. Lalu kita masuk ke dalam rumah, kada membaca Assalamualaikum. Itu nang syaitan dari luar mana-mana itu kumpul di rumah kita. Pertanyaan dulu, berapa ikut kita melihat syaitan sudah di rumah? Tiap kali kita masuk ke rumah ada mengucapkan salam. Lalu akhirnya di rumah kita terkumpul, ada yang setan datang di pasar, ada yang setan datang di hutan, di perumahan, datang di sungai, dapat di jalan tempat masuk rumah, gara-gara kita tertinggal membaca Assalamualaikum. Kalau apabila kita baca Assalamualaikum, itu setannya kata kawan hendak masuk ke dalam, tertinggal. Nah coba, kayak apa kita nih masih ajakah sampai wah ini kita membiarkan rumah kita ini dituyuki apa tadi? Setan jangannya kita dilihat, akan di rumah kita ini bertumpang setannya di rumah banyak banget. Saking banyak
maka hari-hari bertambah. Coba kita pikirkan, kita renungkan. Kalau hari-hari di rumah kita itu setan aja isinya. Apaan turun di rumah kita tadi rahmat kabalah. Setan aja isinya. Karakuan kita kayak setan juga. Karakuan kita nih hanya kadang mencontohkan lalu. Beratan kayak apa kita hendak mau tergerak hati kita mengamalkan sunnah Nabi, kita aja tinggal lakunya kada sesuai. Doa yang diajarkan Nabi masuk rumah ada dibaca, membaca salam. Coba renungkan ya, pikirkan sama-sama. Kita nih kan di penghujung nih bulan Maulid, coba sambil antarangan bulan Jumat. Ya harapannya khawatir bagus kebaikannya lawan kita beratan. Nah jadi sayang banget lah rumah kita tiap hari kita biarkan dimasukin apa tadi? Syaitan. Aturannya kita tuh disuruh mengurangi kayak apa supaya berkurang syaitan yang ada di rumah kita. Nah kedua pulang kita perhatikan lagi apabila kita keluar rumah. Keluar rumah tuh ada pulang diajarkan oleh Nabi SAW, jangan tertinggal kita membaca Bismillah, tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Itu apa faedahnya? Jadi biar masuk rumah ingat apa? Mengucapkan salam. Hendak turun rumah ingat lawan doa Nabi. Nah ini karena biar sudah ta'alluq lagi. Ya kan? Wa tarwihan lil muta'alliq. Nah ini sudah hatinya ta'alluq lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak masuk rumah ingat Nabi. Keluar rumah ingat Nabi. Bahkan dalam satu hadis apabila orang masuk keluar rumah membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah, itu jar malaikat kufita wa wukita, kami dicukupkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kada hendak dilindungi Allah Taala? Makanya menurut pribadi apabila tertinggal Bismillah tawakkaltu ala Allah itu ulun akan bahasa dulu. Kenapa? Karena ulun sangat berhajat kepada perlindungan Allah. Ulun sangat berhajat kepada pemeliharaan Allah. Karena kita keluar rumah kada tahu musibah yang akan menimpa kita. Kada tahu kita kada tahu mengira apa-apa musibah yang akan menimpa kita. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan dua sunnah tadi Allah tetangga-tetangga pun akan diselamatkan oleh Allah, rumahnya berkat ada yang membaca Allahullah tadi. Ada kita kada. Jika assalamualaikum mencari adakah orang berjual tulisan stiker ucapkan salam sebelum rumah dikapakan di muka lawang. Nang mereka pakannya sampai wihini kada suah beri salam. Orang tujuannya kada yang dilikapakan bang sunnah Nabi itu dibaca, dibiasakan. Nang kedua pulang mendengar Allahullah tadi bagus dibaca di rumah tulak ke pasar. Di mana ada orang berjual ayat kursi nang kawati kulilingakan serumah aja. Diandak kada mau bang ayat kursi itu kada mau diandak kayak itu aja. Kada mau. Biar rumah pian kada ada tulisan Arab, kada ada tulisan Allahullah. Kalau pian tiap malam membaca Allahullah itu lebih bermanfaat daripada mandak tulisan nang kada dibaca. Itu sunnah Nabi itu dibaca. Jadi kita tuh ngarannya mandak tulisan Allahullah rumahnya kada disuruh bacaan apa? Orang-orangnya. Nah hendak guring tadi bahkan ada lagi doa atau apa? Ayat-ayat surah-surah yang dibaca hendak guring. Jersaikung, apabila guringnya banyak banget yang dibaca. Ini kena mau aja guring daripada kita tak guring mau udak HP. Ya Allah, lebih baik kita tak guring membaca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih banyak manfaatnya lawan kita. Karena apabila kita hendak guring membaca sunnah Nabi, membiasakan sunnah Nabi, barangkali harapannya ya kah mudah-mudahan tamimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita beratani hendak benar ya kah sebelum kita wafat tuh bermimpi lawan Nabi di dunia. Makanya nang apa jar nang penyair telah dalam syair apa jar hendak benar apa bermimpi apa jar Bashir muhibban walau biru ya artinya berilah kabar gembira kepada orang yang cinta kepada Nabi sekalipun apa bermimpi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak benar kita bermimpi Nabi. Itu penting. Jadi pembacaan bahkan bagus benar lagi apabila pian diisi anak yang masih halus dah.
Pian bacakan tadi qul sekali, kalau apabila guringnya tiupakan di awaknya usapakan. Mudahan anak tadi jangan diganggu syaitan. Ada lagi doa Nabi Ibrahim. Bacakan lawan kan anak tadi apabila malam bacakan supaya jangan diganggu syaitan. Ada doa Nabi Ibrahim. Apabila lelakian ya kah? U'iduka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Itu doa Nabi Ibrahim melajari Nabi Ismail. Nabi Ismail melajari pulang cagar apabila anak nih malam hari sudah bacakan itu supaya jangan diganggu syaitan. Kan itu. Lalu kita guring tadi membaca sunnah Nabi. Jadi ingat akan dulu. Bangun pulang kah itu pulang, ingat buka mata jangan nipian nang khususnya nang apa katujuh bangun bakajut. Nah itu menurut kesehatan kada bagus ya. Apabila kita bangun guring itu mata dulu kita buka kira-kira 10 detik dulu kita baca tadi alhamdulillahilladzi ahyana. Nah hanya duduk pian. Jangan langsung berdiri 10 detik tadi buka dulu mata. Duduk pulang kira 10 detik lebih hanya pian berdiri. Itu jar melancarkan darah dulu. Apabila pian bangun langsung apa? Berdiri itu karena ya nang kalau nang kada kuat jantung yang nang mau sepenjadi. Nah itu bahayanya. Makanya apabila bangun tadi bacaan juga pulang bacaan. Ya kah? Buka dulu mata, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Duduk dulu. Hanya pian menuju kamar mandi. Yalah. Kayak itu tak bagusnya tak. Jadi secara kesehatan bagus dan membaca pulang amalan sunnah Nabi tadi. Lalu kita hendak ke WC pulang. Nah, ingat pulang lawan sunnah Nabi. Nabi malah jadi doanya insyaallah kita hafalan mulai ibtidaiyah bujur kah adakah? Nang kananakan nih mana nih kananakan? Hafal aja kalau gitu masuk WC Nabi ya. Apa bacaannya siapa nang hafalna? Allahumma barik lana kah? Ayo doa kawisi siapa yang hafal nih? Doa kawisi itu hafalan aja berataan binian laki hafalan aja cuma sudah ampihan mengamalkan kenapa? Aneh juga ya kan mulai kan anak aja menghafali itu ampihan mengamalkan. Orang mulai kan anak tuh dibiasakan dibaca sampai wah ini kada ampihan membaca doa Nabi seterusnya. Itu kita hendak masuk di situ artinya nabajar doa tadi ya Allah lindungi ulun dari godaan syaitan laki-laki syaitan perempuan. Nah itu aja. Anda coba biar pikirkan sayangnya Nabi. Bersandal pulang itu bagus ulun himung benar melihat apabila orang tah wisinya diandaki sandal sapit. Bagus benar diandakinya anduk kah apabila hendak masuk wisi betutup kepala bersandal. Biar aja kanan keduanya kada papanya sandal wisi juga ya kah. Kada apa ya kah kiri keduanya kah. Bacaan pulang batisnya batis kiri. Nah itu tah. Nah itu tuh. Jadi sampai dalam wisi. Tuntung pulang, lakas-lakas kita babasuh, jangan lawas. Baca keluar tuh batis kanan, baca Ghufran itu biasa. Jadi jar orang nang kada Islam luar biasa lah jar Nabi Ikam tuh melajari sampai ke dalam wisi umatnya dilindungi daripada syaitan. Jar orang Islam jangankan itu. Nabi itu saking sayang lawan umatnya, doa bulah anak gini dilajari sitin. Nah, takut di guru-guru nadab ya, kada percaya. Artinya itu jar kayak ini mengisahkan. Apabila orang nih dua laki bini hendak bulah anak, ya kah? Nang keluarga berencana nih, nyabek ini ada kenapa? Ini ada KKB, ada KB aja. Kalau KB itu kan pacangan beranakan pulang. Kalau KKB ini dasar kada hendak beranak lagi ya kah? Jadi Nabi melajari apabila kita jar berhubungan dua laki bini. Ada bacaannya di darah kita ini setan tempat berjalan. Lalu dua laki bini misalnya ada bacaan berhubungan dua laki bini. Itu setan mengumpati di air mani nang laki tadi. Pindah ke rahim perempuan. Di rahim perempuan biniannya kada membaca juga sudah bertumbuhan setan pun. Jadi pindah air mani tadi ke rahim perempuan tuh diumpati setan, di dalam rahim pun diumpati setan. Sampai ganalnya mulai setetes air mani tadi bakawan apa sudah? Bakawan setan di dalam rahim sampai ganal kadakah kena keluar jadi setan baikung. Dari awalnya sudah bakawan. Tapi apabila dibacanya doa tadi jar waktu berhubungan pun kada diganggunya. Seandainya anak tadi lahir pun terpelihara dari gangguan syaitan. Pian takun aja guru-guru doanya apa? Ulun madahkan sekali aja nah. Inya mirip benar doa makan. Mun pian kada tapi hafal tah huruf kena.
Bacaannya bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, bacaan makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nah, jangan kisah pengantin hanyar malam pertama hendak berhubungan jenang bini bebacaan dulu, baca doa. Apa yuk doanya jenang laki? Ada kalau aja bini nang ujungnya razak tanah aja. Oh iya itu jenang laki. Kalau membaca yang laki, Allahumma barik lana bima razaqtana, bininya buka langsung pada kelambu. Kenapa jurang buka hendak dimakannya hulun jar. Sekalinya tuh baca doa makan ya kah? Orang ada. Tahuruk mau bang mengamalkan sunnah Nabi tadi. Nah nang sedihnya kita masuk ke WC kada sunnah Nabi lagi nang kita amalkan. Sunnah nang masing-masing ampun diri maulah sunnah sorangan. Nang tuha sunnahnya borokok. Nang ano membawa paping. Nang kananakan bawa HP. Nah nang tuha sambil borokok sambil mahanya. Nang ano bawa paping tadi jabul tuh kebakaran enggak jurang simbur jurang ya kah. Sekalinya borokok pakai paping tadi. Nang kananakannya bawa main game. Nah sambil membahir sambil main game. Sampai karing tahi kedingat bebasuh lagi kan. Nah kayak apa ini? Kalau kayak ini berumuran, apabila lagi hendak mengamalkan sunnah Nabi, nang Tuhannya bulah sunnah seorang, nang anumnya seorang, mah kayak apa? Ayo, apabila lagi kita hendak mengamalkan sunnah Nabi, kita hidup di sini diberikan Allah Taala kesempatannya kesempatan pertama dan terakhir. Kita hidupnya bisa matian lagi. Apabila lagi kita hendak mengamalkan Nabi, sunnah Nabi membiasakan, sunnah Nabi menghidupkan, sunnah Nabi di dalam rumah tangga kita, supaya hidup kelihatan sunnah Nabi tadi nampak. Makanya itu termasuk orang yang bujur cinta lawan Nabi, mau menghidupkan sunnah Nabi di dalam rumah tangganya. Kan banyaknya, apalagi bahkan biar di dalam kitab azkar, itu doa-doa banyak. Apabila harinya bepeteran ada doanya. Apabila angin kencang ada doanya, hujan ada doanya, hujan sedang kayak ini doanya, hujan lebat ini doanya. Melihat bulan ada doanya, banih maurai pisang pina mengeluaran tuh ada juga doanya. Ya lah wujud lah. Nah itu ada doanya berataan. Nah pian cari jadi azkar. Saking lengkapnya Nabi melajari doa lawan kita. Kenapa kita kada semangat mengamalkan doa-doa Nabi? Itu seberataan dengan doa tadi kan berlindung lawan Allah Ta'ala, menyebut nama Allah. Apabila kita ketujuh muntung menyebut nama Allah, itu iblis kada mau berparak lawan kita. Apabila di rumah kita baca doa-doa yang diajarkan Nabi, iblis tadi kada mau berparak di rumah kita. Kalau di rumah kita sudah iblis kada mau lagi, insya Allah rahmat dan keberkahan turun. Makanya nyaman kita hendak beribadah di rumah tadi nyaman. Hati kita selalu hendak mengamalkan sunnah Nabi, karena iblisnya sudah kada ada lagi dibacakan doa-doa tiap hari. Nah itu tujuannya kita. Gawian kita hari-hari kalau masuk rumah lah, ini kada ya Allah bulah anak bacaan kada, datang merumput di padang, malam pulang menyuarkan apakah mencari haruan, masuk ke lampu mandi kada, melihat bini tapacul tapi langsung menggawi sekali jaga mandi wajib jaga, memberasihi batis sekaligus sunnah bajar, mandi wajib ya Allah. Awak datang di hutan bebacaan kada, menggauli bini, yang keluar anaknya jadi biawak bujur, anaknya kelakuannya kan. Nah ini makanya jadi jangan kada ingat sunnah Nabi itu untuk keselamatan kita dunia akhirat. Makanya jar ulama, kenapa orang Islam tadi ngalih untuk mendapatkan masalah gawian keduniaan, kenapa? Itu karena kesalahan dari kita juga. Apabila kita kada sesuai yang diajarkan Nabi, misalnya kita hendak melamar gawian, kalau akhlak kita jahat maulah orang menerima. Belum betakon lawan pian, akhlak kita jahat, orang melihat maulah orang menerima. Kada mau. Kita tinggal kada mengamalkan jar Nabi. Misalnya orangnya ketujuh bakar ramput, tahu orang hendak begawi, ini 4 begawi jurang jangan diterima, pendusta. Keduniaan ruginya kasihan, belum segi akhirat. Itu bang, kalau kita kada sesuai culas apa, nah itu kan itu nang kada sesuai lawan akhlak Nabi.
Lalu kita gawi, maka kita rugi segi keduniaan banyak benar ruginya. Dijadikan ini kada kawa jurang, bahkan orang kena dikawani orang kada, didustainya aja jurang. Nah, itu gara-gara kada sesuai akhlak kita lawan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau melatih diri, anak-anak kita biasakan kada mau berdusta, kada boleh berdusta. Nabi itu jar apabila sidin tahu sahabatnya berdusta, kada sidin heranin lagi. Kecuali sahabat tadi mau menampakkan taubat kada hendak mengulangi lagi. Ada kita bekanyang mendustai kuitan. Kenapa kuitannya juasanya mendustai anak bebalasan? Kan kayak apa ini? Nang kuitan membunguli anak, nang anak membunguli kuitan. Nang kuitan nih makan, ya kan iwak nih. Jara kuitan, siapa makan kepalanya kuat penyalam ya kuitan. Berabutan anak mengambil kepala, siapa buntutnya bisa berkunjung aja. Jadi buntut lawan kepala tuh anak aja berabutan, seorang dua laki bini awaknya ya kan. Kan ini membunguli ngarannya ya kan. Kan mulai lagi halus anak tadi dibunguli aja ya kan. Kayak apa kada hendak membunguli juga kenanya. Keturunan yang membunguli kata. Ya nang kisah ada kampungnya lah. Kisah ada kalau dulu kita mendengar bahari kisah. Kampung tuh aja sekampungan orangnya pendusta aja. Ujur juga kajurang datangi jadi kampung situ. Hendak membuktikan didatanginya pas tetamu orang berdua beranak mandi di sungai. Nang anaknya habis makan wadai, betajun ke sungai. Habis betajun keluar untung begarak mengikut apa tadi? Wadai. Ujar kuitannya nang kada pintar di mana nak dapat wadai? Abah kada tahu kada warung di dalam sungai. Bujuran ke aja abahnya nang kada pintar. Betajun kena tunggul di muha abahnya. Bawa berdarah, kenapa bah berdarah muha ikambang kada bayar abah pukuli orang aja. Sama dustanya ya kan. Kayak apa ini? Sudah badai dua sama membungul ini yang ngalih banget. Kan sama. Nah itu Pak. Makanya penting. Kayak apa pulang Nabi berumah tangga. Nah ini pulang penting pulang. Kita hendak nyaman, rami rumah tangga, lihati Nabi berumah tangga, dua laki bini. Kan kayak apa? Makanya Nabi itu perlu dicontoh dalam segi apapun bisa Nabi contoh. Nabi itu ujar apa di dalam kitab itu ya kan? Bahkan di kitab Maulid ini kan ambilannya dari kitab Sirah Syama'il. Nabi itu di rumah selalu membantu istri sidin. Nah ini bagi nang pian. Nabi itu jar apabila di rumah apa gawian bini digawi didangani. Contohnya Siti Aisyah radhiyallahu anha waktu sidin hendak maulah wadai itu ma'adon dulu lah adonan. Melihat Nabi Siti Aisyah ma'adon duduk Nabi umpat juga apa ma'adon supaya lakas tuntung. Ada kita melihat bini ma'adon nakuni apabila masak maulah kada didangani. Kada didangani lambat masak. Orang apabila bini ma'adon apakah apinya kompornya kada dihidupiakan dulu. Kayak itu tuh akhlak Nabi yang kayak itu mencontohkan. Bahkan dalam Siti Aisyah dalam kitab itu kadang Nabi tadi habis mendangani ma'adon tuh nah tangan sidin bekas adonan kalau digayakan sidin menggayai bini disapuakan sidin kamu Siti Aisyah sedikit tangan bekas adonan tadi dibalas Siti Aisyah tertawaan dari dua begayaan daripada hendak menghibur bini. Makanya pesan ulun lawan pian nang laki apabila bini pian ma'adon sapui muhanya lawan adonan tuh nah insyaallah adonannya kemuhapian berataan kada batah lagi ya kah. Ainya kada paham biar nang paham bininya pulang kada paham alih benar nih kan. Bahkan tahu apa Nabi itu jar apa di rumah tuh berasi menjahit sandal, menjahit baju. Itu di buku Maulid ya kah wali ahlihi za khidmatin mutawadhi'an lillah. Nabi itu di rumah tuh membantu benar. Basa sapu itu jangan dikira apa jar basa sapu di rumah tuh gawean binian nah kada pintar. Kada tahu lawan sejarah Nabi itu mencapui mendangani di rumah. Kada apa-apa pian nang laki basa sapu di rumah dangani. Asal jangan bedestar aja basa sapunya. Kamu bedestar bari muaram ya kan. Itu. Jadi itu gawian Nabi jaka bini misalnya misal nih lah. Mudah nih kita kalau mendangani ya kalau bini itu perlu dihibur, disenangi hatinya bujur kada kabo. Nah pian dengar kata. Kenapa pian pabila hendak menghiburi bini menyenangkan bini pabila bini pian tuh harus dihibur banyak-banyak dihibur. Kasihannya sudah mikirkan anak macam-macam ini mau apa segalanya pian pulang mau kakan lah. Kasihan ya nang marangut terus muha bini. Kada danang tertawanya ya kada lawas batihanan pulang. Kan
Merangot aja jadi anak aja, apalagi kadang merangot ya kak. Pulang ya kak. Ala kuliah itu ahlak Nabi mahibur bini. Ujar Nabi khairukum li ahli. Orang nang hebat tadi, orang nang hebat lawan anak bini. Jaka bini pian menapas. Ya kah? Sudah di petapas-tapasan. Pian menjamurinya pulang. Himong lah boke itu bo, kira-kira bo. Dengar juga kah? Itu himong itu. Kan makanya supaya tahu pian. Atau bini pian mendadai nang abahnya membangkiti ya kalau bo. Nah terbantu kayak itu. Itu tah. Supaya kita paham sedikit. Bo Nabi itu pian masalah apa? Masalah lawan rumah tangga tuh bini bahagia tuh bang. Padahal adakah terdengar Nabi banyak harta? Adalah terdengar. Kita melihat seorang, ya kah? Kalupang lantaran muha harus ini bahagia orang ada juga. Banyak harta bahagia ada juga. Ini di dalam rumah tangga tuh yang penting ada kejujuran antara keduanya. Bujur kabo? Dengarkan kayak itu tak? Itu. Dan kayak itu tak? Oh penting benar ini masalah rumah tangga penting benar. Penting benar kita. Bahkan yang jarang diamalkan orang sunnah nih. Sunnah nang jarang diamalkan ini nang susus bakal warga nah. Handak kada kapian mengamalkan yang menurut padahkan kada jadi ulang. Ini ada wajib juga pang. Cuma aja apabila diamalkan tuh bagus ujar ulama banyak orang kada mau mengamalkan itu. Kada ngalih juga. Nah handak kapian menurut padahkan mudahan kita kau mengamalkan. Handak kada kah? Ibu bang hendak kada kah? Nah dengarkan mudahan kita kau mengamalkan. Bujur dengarkan dulu. Itu jar ulama diantara sunnah nang jarang diamalkan orang mandi baimbai lawan bini berdua. Nah maka hendak kalau tadi jar, makanya urun padahkan Pak habis ini kita mandian baimbayan lah. Nah jangan di sungai beri malu di sungai jangan. Ini di rumah nang bekesah siapa? Siti Aisyah. Aku je Siti Aisyah lawan Nabi mandi apa? Baimbai mana? Coba pian sekali barang mengamalkan insya Allah pian bimbe taros kena ya kena. Nah bujuran wah sudah Tuhan ini jangan apa lagi kita ada tahu coba kena bimbe rami besimburan tupang kena nah itu belum lagi sunnah Nabi di masyarakat kayak pepulang Nabi bermasyarakat. Makanya juran kita hendak mencari contoh tuh jangan ke TV. Lihat ini jangan. Nabi kita itu sudah segalanya contoh kebaikan ada pada Nabi Muhammad SAW. Hendak sukses dunia di hati Nabi Muhammad. Apa gerak yang dicari? Kayak apa Nabi melajari? Hendak sukses rumah tangga. Kayak apa Nabi berumah tangga? Hendak sukses memimpin, hendak sukses bermasyarakat. Lihatlah Nabi SAW. Itu jar yang terakhir nah, ya kah? Terakhir lah. Lagi kah? Di antara Nabi melajari ke masyarakat. Itu jar ketika Nabi berkumpul lawan sahabat kayak ini berkumpul. Sakalinya Nabi tadi diberi ulang kambing seekor hidup. Nah, ujar apa? Ujar sahabat, ya Rasulullah, di kita diberi ulang kambing. Ujar seekor ulun nang membalinya ya Rasulullah. Ujar seekor ulun nang manatakinya mengulitinya kena. Ujar seekor ulun nang memasaknya. Nah, jadi sahabat berbagi tugas. Lalu Nabi melihat sahabat pada-padanya berbagi tugas. Ujar Nabi, aku akan mencari kayunya. Dan biar mencari kayu di Arab. Ada sama juga deh kita. Mencari jauh, bang mencarinya. Di rumah kita, pada kita nih kada sarang ke hutan. Hati jauh kawin. Di Arab mana kada jauh ya. Jadi ujar sahabat jangan ya Rasulullah kami aja gitu biar hidup aja ada purun Nabi menggawi yang paling uyuh sedangkan mencari kayu dari jauh apa Nabi disuruh sahabat jangan tempat biar duduk aja maukah Nabi? Kada mau. Ujar Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kada senang apabila melihat hambanya itu berbeda daripada orang lain. Artinya orang begawian seorang benar itu Nabi melajari. Padahal jangan Nabi hendak ya Rasulullah kan usah ulun aja nak gawi minim kan. Tapi Nabi melajari kita bermasyarakat apabila kita bergotong royong sama-sama sedikit apakah membantu. Jangan
Pian kali usah, pian duduk aja. Pahami kamu aku dia. Ini dasar ada pintar. Kurang lagi disuruh. Dia kamu gawe kan dah, makan kebanyakan. Orang sama-sama itu nah pengarangnya belajar apa? Hah? Belajar apa tadi? Mengajari bermasyarakat. Nah, apa gunanya? Sudah sedang ngantuknya begini. Ini sudah makan sejam kan? Jujur kan? Halo. Dia mau aja lagi sekali lagi kan? Harus lah. Terus. Ada sebutin kisah lagi. Ada sahabat datang kepada Nabi. Benar banyak banget. Cuma kalau kita kisahkan nanti panjang lebar kan. Kalau kita mengodo subuhnya untuk hutan juara, ada sesuai buang ya kan. Jadi kita supaya ada ketinggian ya kan, kita sampas apa segalanya. Ada ya sebutin dulu namanya kan. Kita kurang tambah buang. Jadi sahabat datang ke rumah Nabi, minta doakan, ya Rasulullah, doakan dulu supaya pengabulan doa. Dia antara pengabulan doa. Enggak ada. Nah, makanya punya orang sok situ di sini kabulnya lanjut lah. Terus Nabi maulah mendoakan sahabat tadi supaya pengabulan doa didoakan Nabi kan. Nabi aja dia, aja Nabi, karena pengabulan doa lah. Hendak nanti diterima ibadah ikam, doa ikam diterima hendak kan? Tinggi ya Rasulullah, apa amalannya? Biar Nabi makan yang halal. Makan yang halal. Bagi tadi kan ada. Udah yakin biar berada di sini mencari rezeki itu rezeki yang halal. Yakin udah. Cuma terkadang ada di antara kita tercampur, menghadap paham. Khususnya yang belum kesahkan ini kan anak mau ini. Kasihan itu khususnya di HP itu ada ngaran slot main slot judi online. Kasihan dia mau beli duit jaga kamar pulsa sekalinya dibawanya dia judi. Dia tidak tahu. Lalu duit kita menang ini kan dia bisa duit kita Jepang dulu tukarakannya makanan dimakannya. Duit dikiranya kalau duit haram nih kawan ditukarakan ke makanan. Duit yang haram ditukarakan ke makanan itu hukumnya sama dengan baru bayar. Pian nukarakan pentol wabe 1000 suntik. Pian bayarkan duit haram itu hukumnya sama dengan belum bayar kecuali pian bayar duit yang haram. Lalu misalnya kan ada anak di antara anak nih menang main judinya ditaraktirnya kawannya duit haram. Dimakannya kan lawan kawannya, sedangkan kawannya mulai dilapik rumah abahnya kada suah memberi makan duit haram. Lalu kawan membawai makan, tak makan, hadap anak hati orang. Ya kan? Hadap hatinya nih, gara-gara apa tadi? Duit tadi aja. Bisa kada mau lagi menghafal apa segalanya. Kenapa? Tak makan haram. Nang khawatirnya, nang ketujuh main sholat nih. Menang tadi dikumpulakannya. Arau duitnya jaga main jujur begini. Jaga jujuran. Min Tuhan kada tahu, sakan duit haram. Kadang ada yang biar yang memberi parasnya hasil main sholat tadi nggak diberikan dalam kuitan yang sudah tua kadang biar menurutnya jadi jalan kuitan kada tahu mau mudah berberkor gurunya anak tadi membalas kuitan beri makannya seorang pada lagi dilapik menyusui kuitan halal kenapa diberikan ke kuitan haram jadi nang khawatir tadi kalau diulangnya bulan diterima orang sekian juta banyaknya tukarakan mituah ke sapi sembariakan tidin arogannya halo sampai makan duit. Nah ini kita harus perhatiin kayak jangan sampai kita kehilangan generasi yang baik itu jangan sampai kehilangan harus kita jaga karena kita nang Tuhan mati ya generasinya ini itu menggantikan kita kalau kada kita jaga ya Allah kasihan begini dia di mana-mana main judi tadi. Ada sembahyang main judi. Ini di HP bang. Ada sembahyangnya main judi tuh. Habis sembahyang main judi. Makanya ada jenis saw ini kasihan karena anak-anak kada tahu jenis game pulang. Game ini kumpulakannya. Ya Allah. Judi. Tamakan ini biar kada. Cocok aja kali dapat nasihat tuh malika. Nah makanya biar harus
Kasihan dia tuh hendak pada kalau melihat anak nih, udah anak-anak ini sadar juga. Dia tuh hendak kalau melihat anak tuh nang sembahyang 5 waktu kada salam disuruh hendak apa? Hendak. Aku dijagoikan anu lihatnya. Witan tuh kada banyak permintaan kalau anak tadi. Yang pentingnya waktu sembahyang wajib sampai digawinya. Kawitannya lima kasihnya. Mencari anak, melihat waktu witan uyuh apa sebenarnya maras. Kadewani hendak bertagih macam-macam. Kenapa? Sadar witan ini Tuhan kasihan uyuh gawian kana paham maras. Bahkan mendangani lawantian kada salam disuruh himung kada pian di si anak itu. Nah, melihat gula habis, ucapakan mak gula habis, ada duitnya yang menurut tukarakan kayak papian di si anak itu. Senang kada? Anda menjarang paino mutar gas habis gasnya. Mak gas pian habis ada duitnya lu tukarakan himung banyak hutan. Ini kada naik ke rumah, naik gas ada dijualnya gasnya. Ini orang kada pintar, dijual di rumah apa saja jual terus. Kalau kita tuh kerjakan banyak habis si harta. Ada yang hendak macam kita, itu mungkin kalau mendengar berita-berita anak membakar rumah ada lagi, udah lagi. Artinya hendak minta macam-macam kita. Rumah sudah jangan yang bagus benar kan? Rumah diseruput, nanti mana seorang guringan pulang coba pintar benar. Itu yang kita perhatikan generasi kita ini nang binian laki ya gaulannya jaga. Jangan sampai empat nang gaul bebas nang ada bermanfaat. Nang tergawin nang haram. Makanya dulu apabila sudah kita jauh daripada ajaran Nabi, kasihan kita. Ujar sahabat kalau ikam sudah meninggalkan ajaran Nabi, maka ikam akan tersasar. Sasar. Karena kau hendak membuat jalan para nabi-nabi kata kau ditinggalkan sunnah Nabi kan Pak. Ajaran Nabi kada diasal. Nah ini makanya yang terakhir pesan ulun, jangan sampai kawitan tadi mengucapkan lawan anaknya. Karena ada ajaran Nabi di akhir zaman, kawitan mengucapkan lawan anaknya lebih baik aku menggaduh anak anjing daripada aku menggaduh anak seorang. Kenapa? Di akhir zaman tadi anak-anak tadi anak ada lebih malar-malar. Kuitan minta bantu apa segalanya, ada tahu menahu. Sampai apabila kawannya mengiok langsung masih aja. Kuitan nambah ongkosin nang menapahin beriman. Kada diheraninya sampai ucap jaga jar kuitan. Aku menggaduh orang anjing. Anjing disuruh tungguin jar nanging nunggu bujurnya. Artinya termanfaat anjing sedikit pada dapat. Angkai kopi di akhir zaman sakingnya di akhir zaman tadi banyak anak yang durhaka. Ya harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, anak istri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita, keturunan kita menjadi orang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, panjangkan umur, kuat dalam ibadat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyehatkan orang yang garing di kampung kita, dan mudah-mudahan orang yang guru kita mendapat rahmat dari Allah, khususnya guru kita guru Hafiz Ansari. Mudah-mudahan beliau mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai ini aja bisa disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.